Hari ini adalah tatap muka saya yang kedua. Tatap muka saya yang pertama di awal mengenai perkuliahan. Yang kedua ini sudah masuk ke materi. Mungkin yang pertama yang definisi dan sejarah tidak perlu dijelaskan. Hardware PLC juga mungkin tidak perlu. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya silakan. Nah, saya masuk ke materi ketiga yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Makanya saya harus tatap muka dengan Anda, yaitu mengenai dasar pemrograman. Jadi dasar pemrograman ini di PLC sangat penting sebab ujian tengah semester Anda pasti akan menggunakan ini. Nah, kita akan membahas mengenai ladder diagram. Saya sudah memberikan 3 video yang menjelaskan mengenai ladder diagram, jadi saya tidak perlu terlalu ribet lagi menjelaskan secara detail. Nah, konsep seperti inilah yang mau saya terapkan di kuliah online. Karena dari pengamatan saya, kuliah online yang dilakukan oleh beberapa dosen itu tidak efektif ya. Tidak efektif itu saya melihatnya hanya sekedar membacakan materi, tapi kurang dalam penjelasan, karena dari sisi Anda sendiri juga seperti itu, ditanya juga tidak mau memberikan pertanyaan untuk mengembangkan materi yang lagi ditampilkan. Padahal saat itu dosennya sudah ada di depan kalian gitu. Ya biasalah tipikal Anda gitu. Kalau tipikal yang ada teman Anda yang satu lagi itu beda, memang dia bertanya terus gitu. Tapi ada hampir sebagian besar kan tidak pernah bertanya. Nah, dengan konsep tidak pernah bertanya itu sebenarnya lebih bagus dosennya sudah merekam terlebih dahulu materinya. Kenapa? Itu bermanfaat bagi Anda buat mengulang kembali gitu. Jadi kayak 3 video itu Anda bisa mengulang berapa kali, terus-terusan Anda bisa ulang. Nah, sama seperti sekarang saya rekam tujuannya apa? Nanti bisa saya manfaatkan untuk semester depan, atau saya bisa berikan kepada Anda untuk mengulang kembali pertemuan kita yang mengenai dasar pemrograman. Jadi itu intinya video bagi saya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat gitu untuk sistem kuliah online seperti saat ini. Oke, tanpa memperpanjang ininya, kita langsung masuk saja ke pembahasan hari ini, yaitu ladder diagram. Dan buat yang sudah nonton videonya, berarti Anda sudah sedikit mendapatkan bagaimana ladder diagram, kenapa bentuknya seperti tangga, komponen-komponennya apa saja. Nah, di materi saya ini lebih lengkap yang materi yang saya upload ya. Yang ini tidak, yang ini cuma perintah-perintah laddernya saja. Jadi kalau Anda lihat di materi saya, tampilannya sama seperti ini. Cuma di materi yang TM3 itu ada misalnya sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, kenapa bentuknya tangga, terus apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan, outputnya tidak boleh 2 segala macam, output tidak boleh di sisi input. Nah, itu ada di materi saya di TM3. Sedangkan yang di materi yang saya tampilkan kepada Anda ini saya ringkas. Saya ambil yang pentingnya saja, yaitu perintah dalam ladder, ya, perintah dalam ladder. Oke, apa saja perintah dalam ladder? Di video sudah dijelaskan ada beberapa perintah. Yang pertama adalah normally open contact. Di dalam ladder diagram itu sangat terkenal sekali dengan inputan NO, normally open. NO ini nanti dipakai untuk sebagai input atau membaca input dalam kondisi statusnya tidak terhubung. Ingat ya, dalam kondisi status tidak terhubung. Jadi kalau kita lihat bentuk di dalam pemrograman laddernya, dia 2 garis yang tidak ada penghubung di tengahnya. Jadi kondisi normalnya adalah terputus. Normalnya adalah tidak menyambung. Ya. Tapi ingat ya, di dalam PLC itu selain memperhatikan program juga memperhatikan hardware. Ingat, selain memperhatikan program juga memperhatikan hardware. Kenapa? Karena NO ini bisa saja dia berubah fungsi. Misal kayak gini,
saya gambarkan satu program untuk ladder diagram ya. Saya ambil saja contohnya. Efek trainer saya mana ya? Setahu saya sudah install. Mana efek trainer? Nyari dulu. Efek. Nah, tahu saya sudah saya install. Oke. Nah, perhatikan contoh yang saya lagi buat seperti ini. Tadi saya sebutkan NO adalah di mana programnya dia belum terhubung terlebih dahulu, ya, ditekan atau diberikan action baru dia beraksi. Tapi ini tergantung pada saat Anda memiliki tombol yang NC, dia menjadi kebalikan. Ya, kebalikannya maksudnya gimana? Jadi perhatikan. Di sini masih terlihat ya. Saya ambil saja yang A3. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Saya ambil Y20 dengan X20. X20 ini adalah NO. Nah, ini kelemahannya di sini dia tidak punya tombol NC. Tidak punya tombol NC. Tapi tombol NC-nya saya ganti dengan X24 saja. Jadi saya pakai X24 karena dia on off ya. On off. Ingat ya, on off posisinya. Oke. Nah, kalau di sini saya kasih pemrograman, misalnya saya bikin program, inputnya adalah X24 dan outputnya saya kasih untuk lampu Y20. Nah, kalau konsepnya adalah NO seperti ini kan NO berarti. Saya menggunakan inputan adalah inputan normally open atau NO. Sedangkan tombol on off ini statusnya kalau dia lagi off berarti dia nyambung. Ya, kalau lagi off posisinya berarti dia tidak nyambung, kalau lagi on dia nyambung. Nyambung itu berarti dia ditekan. Nah, kalau ini saya jalankan dengan kondisi saklarnya adalah posisi off itu berarti dia tidak nyambung ya. Jadi posisinya terbuka. Ya, berarti NO yang ada di dalam pasti juga terbuka. Artinya tidak hidup juga. Karena dia membutuhkan aktif itu berarti dia menyambung. Nah, ini kondisinya tidak aktif. Tidak aktifnya dia menyebabkan lampu tidak aktif. Tapi kalau saklar ini saya tekan on, berarti ini saklar nyambung. Menyambungnya saklar itu mengakibatkan inputan di X24 ini lihat warna merah, itu menandakan dia aktif. Nah, aktifnya lampu di sini menandakan NO yang ada di program itu menjadi hidup atau on. Nah, on-nya itu karena kita pakai NO berarti dia menjadi NC. Jadi dia kebalikan dari input awal dia. Input awal dia apa? NO. Dia akan menjadi NC. NC itu akan menyebabkan dia hidup. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh yang inputannya adalah kita anggaplah inputan push button NO juga ya, yang kalau kita kasih contoh itu bel pintu. Bel pintu kalau Anda tidak tekan, dia tidak nyambung kan tegangan ke belnya. Kalau Anda tekan, baru tegangannya masuk ke bel, belnya bunyi. Nah, kalau kita kasih inputan NO dengan NO juga di dalamnya, artinya dua hal ini menjadi satu satuan, yaitu dia cocok inputan hardware-nya NO, inputan programnya NO. Sehingga kalau ditekan, tegangan masuk ke hardware sehingga menghidupkan X24, dan program di 24 akan berubah dari NO menjadi NC sehingga hiduplah lampu. Tapi ini akan menjadi berbeda saat ini saya posisikan di on dulu, artinya nyambung terlebih dahulu. Nah, kalau nyambung terlebih dahulu dan kita pakai X24, ya berarti dia sudah menghidupkan terlebih dahulu. Jadi dia kebalikan dari yang tadi. Jadi kalau kita pakai tombolnya NO dengan input program NO berarti sudah matching, sudah sama, mengikuti apa yang ditekan. Tapi kalau saklarnya adalah NC, ingat saklar NC itu berarti tegangan sudah masuk. Artinya lampunya sudah hidup terlebih dahulu. Lampu X24-nya, lampu yang indikator input. Nah, X24 akan langsung bereaksi menjadi kebalikannya. Apa tadi sebelumnya? NO, dia akan menjadi NC. Nah, atau contoh lainnya apa? Bisa ditukar yang tadinya hardware-nya NC, programnya NO, seperti itu ya. Nah, sekarang kebalikannya. Bisa juga programnya NC,
Nah, tapi nanti bahasnya NC sebenarnya, cuma saya lanjutkan saja. Nah, ini kalau saya jalankan dengan kondisi pertama kali adalah inputannya adalah NO. Nah, perhatikan ya. Input tadi bilang ini tegangan belum masuk. Taunya tegangan belum masuk ibu dari mana? Lampu X24 di panel belum hidup yang di PLC. Ini artinya tegangan belum masuk ke dalam inputan. Nah, tapi karena programnya sudah NC, sudah menyatakan melewatkan tegangan itu untuk menghidupkan Y20, lampunya sudah hidup terlebih dahulu. Sehingga kalau ditekan, nah dia menjadi mati karena dia kembalikan dari kejadiannya. Kenapa? Pada saat di-on-kan, lampu indikator input S24 hidup, sehingga S24 yang ada di dalam program yang normalnya tadi NC, ya ingat, normalnya adalah NC, pada saat dia beraksi, dia menjadi NO, kebalikannya. Jadi, di dalam pemrograman ladder yang software laddernya atau di komponen perintah ladder yang ada di dalam pemrograman, itu harus diingat saat dia aktif dan saat dia tidak aktif. Saat dia hidup dan saat dia tidak hidup. Taunya dari mana, Pak? Dari lampu indikator. Kalau lampu indikator ini hidup, berarti dia kebalikan dari yang pertama kali Anda input. Oh, saya masukkan NC, Pak. Berarti dia menjadi NO. Oh, saya masukkan NO, Pak. Berarti dia jadi NC. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi ini kelemahan software ini cuma satu. Dia tidak memberikan kita inputan NC. Jadi di sini inputannya apa saja? Dia ngasih 4 buah NO. Makanya saya lebih senang praktek itu apa? Lebih terlihat. Lebih terlihat. Jadi Anda bisa langsung lihat. Oh iya Pak, kalau saya kasih, ingat ya, hardware itu, nah kalau ada baca di pertemuan sebelumnya, ingat ya, di pertemuan sebelumnya, yang namanya input berbentuk tombol. Tombol itu ada 2 jenis. Ya ingat, ada 2 jenis. Yang pertama, push button. Push button itu artinya apa? Jadi dia harus ditekan dulu, ya. Selama penekanan dia bereaksi untuk mematikannya atau menonaktifkannya dilepas. Itu adalah push button. Ini tombol. Kita ngomongin tombol. Saya tidak bisa menyatakan switch karena switch itu lebih identik dengan on off. Saya tidak bisa mengidentikan dengan button. Button itu lebih identik dengan push button. Makanya saya bilang tombol. Tombol itu bisa on off, bisa push button. Nah, ini sebutannya nih. Ya. Nah, itu kan bahasa Inggrisnya Pak, switch dengan ya pokoknya inputan yang berbentuk saklar seperti ini atau tombol seperti ini ada 2 jenis, button dengan on off. Coba dibayangkan, button itu yang mana Pak? Pertanyaannya, button itu kalau Anda bel pintu itu button. Kalau Anda ganti bukan apa ya? Ada yang bisa ngasih gambaran selain bel pintu yang namanya button? Kalau peralatan sekarang tuh banyak button, misalnya kayak volume, itu volume button. Kalau yang ganti channel di TV, nah itu bukan button, itu on off. Ingat, itu on off. Ya, button itu kayak yang ganti AM ke FM, nah itu biasanya button. Tapi ada juga sih AM dengan FM pakainya on off. On off toggle namanya ya. Nah, kalau jenisnya yang lainnya ada berbentuk toggle, berbentuk geser, berbentuk putar. Nah, itu berdasarkan bentuknya ya. Tapi kalau berdasarkan fungsinya dia cuma ada 2, button ya yang namanya button push button ya, push button namanya. Yang satu lagi dinamakan switch ya, switch pilihan. Ya, dari bentuk simbolnya juga berbeda. Push button dengan switch itu berbeda simbolnya. Ya, itu berdasarkan fungsinya. Nah, yang paling mudah mengingat button itu atau push button itu adalah yang ada di bel-bel pintu. Karena bel pintu itu tidak mungkin Anda pakai tombol on off. Kan aneh kalau bel pintu dipakai tombol on off. Diklik sekali dia hidup, entah kalau lupa gitu. Hidup terus dong belnya. Nah, makanya dikasih push button. Nah, kalau on off kita akan ingat dengan on off lampu. Switch lampu rumah Anda itu on off. Pak, on off saya ada yang bergeser, bisa. Kalau Anda yang ingat 110 dengan 220, itu on off. Yang digeser posisinya. Ya, bergeser. Ada juga on off, Pak.
bentuknya toggle. Toggle itu maksudnya apa? Dia cuma satu cuma ditekan, dia masuk. Oke, ditekan lagi nanti dia keluar. Nah, itu on off yang toggle. Berarti push button ada yang toggle, Pak? Ada. Push button toggle ya, itu tadi. Yang pilihannya cuma satu. Jadi pilihannya cuma ada nyambung atau tidak. Tapi kalau on off, dia pilihannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi dia punya, jadi pada saat kita melepaskan aktivitas tangan kita, dia tetap berada di posisi awalnya. Posisi terakhir dia, posisi terakhir dia. Seperti itu. Nah, di dalam prakteknya itu, kalau kita langsung perlihatkan, oh ini loh namanya push button NO, push button sendiri kan ya, push button sendiri ada dua jenis. Yang ada NO dan ada NC. Tadi kita bilang tombol ada dua, push button sama switch. Nah, push button sendiri itu ada dua juga, yaitu push button NO dan push button NC. Push button NO itu kalau di pabrik warnanya hijau, NO. Yang NC warnanya merah. Kalau switch nggak ada pilihannya. Pilihannya ya switch itu karena dia tidak ini kan. Paling switch itu di industri dipakai buat auto, manual atau off gitu. Hanya berapa pilihan. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan, di dalam perintah ladder ada namanya NO, di input hardware aslinya, realnya, ada juga yang namanya NONC, tapi dia lebih ke nama push button. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Nah, kita kembali lagi ke tampilan PowerPoint saya. Jadi inputan pertama yang saya ajarkan kepada Anda adalah NO. Semua PLC akan tahu namanya NO. Tinggal PLC itu menggunakan kode apa untuk NO. Misal, tadi di salah satu video dia pakai tadi 0.00. Nah, kalau 0.00 itu berarti dia omron. Karena omron langsung angka. Oke. Kalau tadi Anda lihat, Pak, dia inputnya menuliskannya X0. Berarti itu Mitsubishi. Oh, Pak, tadi saya lihat dia persen. Nah, persen ini ada dua jenis. Bisa Schneider, bisa Siemens. Simbolnya tetap sama. Simbolnya seperti ini. Simbol normally open. Ya. Jadi normally open, ingat ya, di dalam pemrograman normally open, pada saat dia tidak aktif, input tadi tidak aktif, dia terbuka atau tidak menyambung. Pada saat dia aktif, dia akan menjadi NC, kebalikannya. Nah, bagaimana kalau normally close, Pak? Kalau normally close, dia kebalikan dari normally open. Saat dia tidak aktif, artinya inputannya tidak mendapatkan tegangan untuk mengaktifkan rangkaiannya, dia sudah nyambung, dia sudah mengalirkan tegangannya atau posisinya sudah ketutup. Nah, pada saat terjadi terjadi kondisi aktif di bagian input, artinya ada tegangan masuk, nah dia berubah menjadi kebalikan dari posisi dia sekarang. Posisi dia sekarang adalah ketutup, jadi kalau dia aktif dia menjadi terbuka. Jadi normally open. Nah, ini dua komponen yang tidak mungkin Anda bisa tinggalkan. Ini komponen sangat dasar sekali. Oke, berikutnya. Oh, ini adalah contohnya, contoh penggunaannya. Nah, perhatikan nih di sini. Ya, di sini dua contoh. Di dalam programnya saya buat X0 pertama kali adalah NO. Ya, di ujungnya dikasih output Y0. Nah, apa yang terjadi pada kondisi ini? Pada saat kondisi ini, jika X0-nya aktif itu artinya ada tegangan masuk sebagai input ya. Ya, dan indikator input juga aktif, makanya Y0 akan hidup. Nah, kalau X0-nya mati atau tidak aktif, dia kembali ke NO, dia akan mati. Jadi kalau dia aktif, dia akan menjadi NC dan menghidupkan Y0. Kalau tidak aktif, dia menjadi NO tetap dan Y0-nya mati. Makanya gambar sinyalnya seperti ini. Yang di bawah namanya normally close. Nah, di sini ada tulisan, Pak, ada namanya LD, LUT, NO. Ya, karena itu sebutannya LD dengan LDI itu untuk statement list.
Jadi ini contoh Mitsubishi ya. Jadi di Mitsubishi ada perintah statement list. Kapan kita pelajari minggu depan? Ya, atau di pertemuan ke-7 kita bisa bahas yang mana ya, statement list ya. Nah, perhatikan di NC atau di sini ditulis LDI, load inverse atau kebalikan dari load tadi. Nah, dia adalah anomaly clause. Anomaly clause itu artinya kalau dia tidak aktif, kondisinya adalah kondisi anomaly clause. Artinya terusnya sudah nyambung, lampunya sudah hidup. Tapi pada saat dia diaktifkan, inputannya masuk, tegangan di bagian input, ya ada lampu LED indikatornya, berarti dia harus kebalikan dari NC. Kebalikan dari NC adalah NO. Ya, nah, ini contoh dari penggunaan NONC tadi. Nah, kita lanjut ke di PLC. Seringkali ada juga tombol unik atau fungsi yang unik seperti ini, latch dan unlatch. Ada juga ada yang bilang set, reset. Nah, ini dua hal yang output yang sebenarnya sangat berguna buat kita kalau kita bermain penguncian gitu. Penguncian dengan menggunakan set dan reset. Jadi set di sini artinya apa? Set di sini artinya outputnya akan tetap aktif saat di set. Aktif itu artinya dia memberikan keluaran. Ada indikator outputnya akan hidup. Reset adalah dia akan mematikan fungsinya kembali ke fungsi awal. Fungsi awalnya apa tadi? Fungsi awalnya mati. Ya, berarti dia mati. Jadi set reset itu adalah satu fungsi yang menahan tanpa membutuhkan bantuan dari interlock. Ya, jadi kita bisa memfungsikan tombol push button di sini seperti on off dengan bantuan set reset. Ya, dengan bantuan set dan reset. Ya, seperti itu. Jadi kalau di set dia aktif, kalau dia di reset dia kembali mati. Oke, cara penggunaannya ada di sini. Nah, ini Anda lihat Y0-nya. X0 dihidupkan, set langsung hidup. Kalau dilepas X0-nya mati nggak? Ya enggak, gitu. Tidak ada masalah. Nah, resetnya, nah kalau kita ambil dua program ini kita gabung, ya yang resetnya jangan X0 juga, resetnya X1 misalnya. Jadi kita butuh dua tombol nih. Dua tombol untuk menggunakan set dan reset. Set pertama tombolnya untuk menghidupkan, set X0 menghidupkan lampunya dengan set. X1 jangan X0 lagi ya, X1 kalau kalian mau ngujinya. Tapi kalau nguji satu-satu boleh. Kalau nguji dua program ini dalam satu program, ya X0-nya harus diganti karena X0-nya mereset. Gitu. Di atasnya kan X0 juga di set, di bawahnya X0 reset. Jadi ini ganti dengan X1. Jadi kalau Anda sudah menggunakan set reset, berarti Anda kalau di inputan mau nyamakan dengan on off, Anda harus menggunakan dua gitu. Oke. Begini ada positif transition kontak, negatif transition kontak. Nah, ini PTC dengan NTC ini tidak semua jenis PLC ada, ya. Ada beberapa yang tidak, yang hanya bermain di output. Kalau ini adalah bermain di input. Jadi artinya maksudnya positif transition kontak dengan negatif transition kontak itu apa? PTC itu adalah satu momen yang sisi naik. Sisi naik itu maksudnya gimana? Kalau di elektronika ada namanya rushing up, ya transmisi pada saat sisi naik. Jadi kalau Anda membicarakan namanya PLC, kita tidak lepas dari namanya digital. Nah, bentuk digital adalah bentuk high dan low. Nah, yang namanya positif adalah outputnya, keluaran dari input ini hanya akan bereaksi saat posisi inputnya atau sinyalnya dalam posisi naik. Ya, jadi pada saat tegangan dalam, kalau kita lihat di monitornya nanti pada saat dia naik dari 0 ke 1, nah baru dia aktif. Itu namanya PTC. Kalau NTC kebalikannya, sisi turun. Rising down, jadi turun. Kalau di elektro ada namanya, ya, di elektronika. Jadi sisi turun yang harus dipahami. Kalau positif sisi naik. Yang dihitung. Jadi ini sangat bagus buat apa? Buat pencaca supaya tidak salah dalam menghitung karena dia punya sisi naik dan sisi turun. Ya, seperti itu. Ini cara penggunaannya.
Nah, berikutnya ada, PTC dan NTC tidak semua PLC punya, kadang dia menggunakan teknik lain. Nah, seperti kayak di Ombon, dia menggunakan ternyata bukan PTC NTC, tapi PLS dengan PLF. Jadi dia bagian output. Fungsi different up dengan different down ini sama seperti PLS dengan PLF tadi. Sorry, yang di awal tadi yaitu positif transition kontak dengan negatif transition kontak itu sama proses. Cuma bedanya dia mana? Kalau yang tadi PTC dan NTC itu hanya di bagian input, nah dia ini di bagian output. Jadi outputnya yang berubah. Jadi konsepnya sama, tidak berbeda. Nah, ini adalah contoh penggunaan PLS dengan PLF ya. Posisi sisi naik dan posisi turun. Ya. Jadi di sini Anda terlihat sisi naik berarti dia nunggu sisi naik saja baru dia hidup sebentar. Sisi turun dia hanya hidup pada saat sisi turun saja. Ya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya, saya tidak membahas komen ladder yang terlalu banyak ya. Saya ambil yang penting-penting saja, yang walaupun Anda pelajari hari ini hanya nggak sampai di bawah, di atas 10, hanya di bawah 10. Tapi inilah yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan. Jadi kalau Anda mau belajar PLC, ya ini dulu pelajari. Nah, komponen berikutnya yang harus dikasih adalah timer sama counter. Ya, timer sama counter. Jadi timer ini adalah perintah di dalam PLC di mana dia akan menghitung nilai timernya sampai nilai terpenuhi, baru outputnya akan berbagi yang dia inginkan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ya, timernya harus disetting dulu jika Anda membutuhkan nilai berapa waktu yang diinginkan. Ya. Terus Pak, di pemrograman lain itu saya mengenal timer on delay dengan off delay. Nah, di Mitsubishi karena timernya cuma satu, bisa Anda pakai timer on delay dengan timer off delay itu bisa. Gitu. Nah, di Mitsubishi dia cuma ada satu perintahnya, timernya, menuliskan timernya. Nah, itu tinggal kreativitas. Jadi artinya walaupun dia terbatas, Mitsubishi bisa. Oh, ada Pak yang buatan Eropa, yang Siemens sama Schneider, itu tidak perlu. Ya, dia sudah punya jenis timernya masing-masing. Counternya juga, counter up ada, counter down ada, counter up dan down juga ada. Dia punya pilihan menu. Kalau yang Mitsubishi, setahu saya, yang selama saya gunakan, timernya cuma ada satu dan counternya cuma ada satu. Penulisan timer dan counter cuma beda T dengan C saja. K-nya gimana? K-nya konstanta, nilai yang ingin Anda ini kan. Ya, nah inilah bedanya. Ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan timer, contoh penggunaan counter. Oke. Yang lain, ayo. Siapa ini? Ayo. Ini mau ditanyakan, ayo. Berry. Saya sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya tinggal nunggu pakainya aja, Pak. Saya mau nanya, Pak. Boleh, Sepudin. Kalau PLC itu prakteknya baru semester depan, Pak ya? Iya, genap. Kalau yang sekarang ini ada mikro ya, Pak ya? Iya, aplikasi mikro kalau nggak salah. Nah. Oke, Pak. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Kita, tolong perhatikan, kita pakai efek trainer. Ingat, kita pakai efek trainer. Ya. Nah, ini karena efek trainer, saya perlihatkan dulu. Ini tampilannya kayak gini, lihat. Terlihat nggak? Belum, Pak. Ini yang saya lagi mainkan nih nggak kelihatan. Ini tampilan ini nggak kelihatan nih. Belum kelihatan. Saya belum di-share. Artinya kan udah diituin tadi, Pak. Iya, saya mati tadi. Oke, sekarang saya share kembali. Nah, karena tidak ada yang bertanya, kan ini karena tidak ada yang bertanya nih. Ya udah, saya tampilin saja. Nah, seperti ini. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini.
Oh, jangan yang ini dulu deh. Kita main ke lampu dulu. Kita basic I/O saja. Nah, kita basic I/O. Oke, tampilannya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Nah, di sini efek trainer adalah simulator buat PLC Mitsubishi. Jadi kalau Mitsubishi itu inputannya adalah X, outputnya adalah Y. Nah, kalau Anda lihat tampilan di layar Anda sekarang, itu ada 3 buah lampu yang berada di panel dekat mesin. Dalam istilahnya, ini adalah lampu notifikasi atau lampu peringatan, lampu pemberitahuan bahwa di situ ada namanya operating. Operating ini kalau dihidupkan dia warnanya hijau. Operating artinya mesin dalam kondisi beroperasi, bekerja. Nah, lampu ini dihubungkan ke output PLC yang Y0. Jadi ada tulisan Y0 nanti di PLC Mitsubishi, nah itu dimasukkan ke sana. Ya. Jadi artinya kalau Y0-nya dihidupkan, outputnya diberikan supply, nanti lampu hijaunya hidup dan tulisan operating hidup atau lagi beroperasi hidup. Di bawahnya ada lampu stop. Lampu stop ini adalah lampu untuk memberhentikan sistem atau memberhentikan mesin. Lampunya berwarna kuning, ya kuning. Dan dia dihubungkan ke output yang mana? Output Y1. Jadi Y0 itu adalah output untuk operasi, Y1 adalah output untuk berhenti atau stop. Nah, selanjutnya ada tulisan error. Error itu artinya mesin bermasalah atau mati. Intinya ada permasalahan di mesin yang tidak bisa lanjut gitu. Jadi itu namanya istilahnya downtime. Mati lamanya waktu mesin mati. Itu bagi pengusaha sangat penting. Downtime-nya harus lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Kalau downtime-nya 0, oh berarti mesin hidup terus. Kalau downtime-nya 1 bulan, berarti ada satu mesin 1 bulan nggak dipakai. Downtime-nya nanti masing-masing mesin punya record sendiri ya dong. Mesin yang A. Oh, mesin yang A tiap sebulan dia downtime-nya 2 jam. 2 jam itu bisa kumulatif, yaitu ditambah-tambahin, bisa juga per kejadian. Nanti kalau dia per kejadian, di record-nya berarti per kejadian. Tapi kalau Pak downtime-nya totalnya, nah kalau dia bilang total, berarti total sebulan itu dia berapa kali mati, nanti itu total. Ya. Nah, error ini lampunya merah dan dihubungkan ke Y2. Nah, di bawah ada perhatian di bawah. Operating panel, panel operasi. Nah, di sini panel operasinya Anda lihat ada 4 indikator lampu dan indikator lampunya sama warnanya merah, kuning, hijau dan satu lagi biru. Biru ya. Ya, itu bedanya di situ. Merah, dia ada punya merah juga, dia punya kuning juga, dia punya hijau, dan satu lagi biru. Tapi di sini dia tidak memberikan nama-nama untuk fungsi apa. Dia cuma bilang ini adalah lamp display, lampu indikator, display indikator saja. Di mana nanti ada Y20 sampai Y23. Ya, nah selanjutnya di bawahnya, di sini ada menu untuk pilihan input. Jadi kalau yang tadi lamp display adalah output, yang ini adalah input. Gitu. Ada inputannya. Nah, di sini kelemahannya dia tidak punya NC, dia cuma punya NO sebanyak 4 buah, yaitu PB. PB itu push button ya. Push button 1, push button 2, push button 3, push button 4. Di mana push button 1 itu dibikin di halaman X20, di bagian inputnya X20. Nah, itu 3 diurut. PB2 berarti X21, PB3 X22, PB4 X23. Ya, PB4 X23. Nah, di sini juga diberikan tambahan 2 input on off. 2 input on off, yaitu X24 dan X25. Nah, sekarang kita mau bikin nih. Kita mau bikin pertama kali ya, ada tombol
Nah, di sini kita punya 4 tombol kan. Tombol PB1, PB2, PB3, PB4, sama on off. Yang ada 2 jenis, SW1 dan SW2. Nah, ini cara kerjanya kalian mau gimana? Di sini disebutkan 3 lampu yang di atas, Y0, Y1, Y2, itu adalah indikator untuk mesin. Ya. Nah, algoritma atau cara kerja yang diinginkan gimana? Misalnya saya owner pemilik dari pabrik ini. Saya sudah bikinkan 3 lampu operator stop dan error. Oke. Yang pertama kali saya ingin adalah sebelum saya menjalankan mesin, saya ingin menghidupkan terlebih dahulu dengan menekan tombol on off. Jadi on off itu yang menentukan on dan off dari tegangan. Nah, pada saat saya on kan, itu yang pertama kali hidup adalah lampu stop. Ya, lampu stop. Jadi itu indikator bahwa mesin sudah siap. Jadi kalau on-nya saya hidupkan, cek, ingat yang ditekan adalah on off yang switch 1, yang X24. Tapi kalau saya matikan lagi, lampunya mati lagi. Nah, tapi sebelum itu, saya butuh lampu peringatan bahwa tegangan emang sudah ada. Nah, berarti saya minta di panel operasi itu ada lampu warna biru. Warna biru. Jadi kalau lampu warna biru itu sudah hidup, berarti tegangan ada. Kalau tidak ada, lampu ini tidak hidup, berarti tegangan nggak ada di panel itu. Atau tegangan listrik belum masuk. Jadi kita anggaplah X24 itu mirip apa sih istilahnya? NCB. Saklar. Ya, dia saklar biasa kan, tapi dalam bayangan kalian dia seperti NCB. Sekarang saya tanya, kalau Anda bikin panel ada NCB-nya kan? Iya Pak, ada Pak. Ya, NCB itu kalau dihidupkan, nanti lampu Y20-nya hidup kan? Iya. Nah, sekarang dibalik. Kalau belum dihidupkan, lampu indikator Y20-nya itu, Y berapa saya lupa dah. Kalau nggak salah Y21, coba saya hidupkan dulu ya. Lampu yang warna biru ya. Saya pengen lampu warna biru kan tadi. Iya Pak. Saya lupa lampu warna biru itu Y berapa. Coba Y20 saya hidupkan, saya convert. Saya mau lihat dulu lampu yang warna, oh ini merah, salah. Lampu merah itu. Berarti Y21 berarti. Nih, saya tahu dulu lampunya. Ini lampu ini warna lampunya apa saja. Nah, ini cocok nih. Ya. Warna biru Anda bisa lihat ya. Y21. Nah, jadi Y21 ini seolah-olah lampu yang dari PLN. Ngerti nggak? Kalau Y21 ini nggak hidup, berarti sebenarnya listrik nggak masuk. Ngerti nggak? Listrik belum masuk. Jadi seharusnya kalau saya on off kan kayak gini, dia tidak bekerja karena kan belum ada listrik. Paham? Paham Pak. Ya, jadi Y21 ini nanti akan saya gandeng dengan X25 untuk seolah-olah listrik hidup dan listrik mati, ngerti nggak? Di sini saya ganti dengan S25 nih. Malah open. Ini X25. Nah, jadi fungsinya kayak gini nih. Nih, perhatikan. Jadi saya akan mensimulasikan nanti. Nah, kalau kondisi kayak gini, listrik belum hidup. Nah, kalau listrik hidup itu saya simulasikan seolah-olah X25-nya hidup. Nah, ini listrik hidup nih. Kalau listrik hidup, oke, switch 24. Nah, ini NCB nih. X24 itu NCB-nya. NCB-nya saya klik on. Nah, nanti lampu kuningnya hidup. Lampu kuningnya hidup. Berarti indikator mesin sudah standby karena NCB sudah hidup. Paham sampai sini? Ya. Tapi seharusnya kalau X25 sebagai listrik dari PLN yang saya matiin, indikator lampu Y21-nya mati. Ini kalau saya tekan X24, ya seharusnya lampu kuningnya nggak hidup.
Kenapa? Karena nggak ada tegangan. Dianggap nggak ada tegangan. Oh, berarti pada saat lagi beroperasi, tiba-tiba saya matikan X25-nya, seolah-olah listrik padam. Jadi X25 dengan Y21 itu adalah indikator listrik PLN. Berarti sistemnya harus mati semua. Ya, sistem harus mati karena listriknya putus. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang X24 adalah NCB. Pertama kali menghidup, saya sebagai pemilik pabrik, pertama kali saya akan hidupkan NCB-nya. Nah, kalau lampu biru hidup, berarti lampu hijau, lampu kuning juga harus hidup. Berarti dia standby. Selanjutnya saya tekan X20 itu sebagai tombol start, menjalankan mesin. Nah, kalau X20 saya tekan, yang hidup lampu hijau. Lampu kuningnya jadi mati. Tadi kan lampu kuning hidup. Kalau saya tekan X20, lampu hijau yang hidup. Nah, kalau saya tekan X21, balik lagi lampu kuning yang hidup. Jadi X20 tombol start, X21 tombol stop. Start, stop. Kalau stop ditekan, lampu kuning hidup. Kalau start ditekan, lampu hijaunya hidup. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Kalau nanti saya tekan X22, PB3, nanti itu terjadi error yang hidup lampu merah. Yang hidup lampu merah. Sampai, kalau hidup lampu merah ya, sampai saya tekan, saya matikan NCB-nya, dan NCB saya matikan, terus saya hidupkan lagi, baru lampu merah balik ke lampu kuning. Jadi untuk mereset lampu itu saya matikan NCB. Jadi ceritanya agak berbeda kalau di pabrik ya. Kalau di pabrik itu lampu error itu emergensi itu dia punya pengunci. Cuma karena keterbatasan input, setelah saya tekan PB3 itu menandakan error, yang hidup adalah lampu merah. Untuk mengembalikan ke sistem awal lagi, NCB-nya dimatiin. Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang saya akan membuatkan bagaimana caranya. Pertama, saya buat dulu simulasi X25 untuk menghidupkan Y21, yaitu lampu apa? Lampu biru. Itu menandakan bahwa PLN hidup atau mati. Selanjutnya, di bagian input, saya ambil lampu biru itu, Y21, karena lampu biru adalah listrik PLN. Nah, digandeng dengan X24. X24 itu adalah NCB. NCB. Saya pakai NO juga. Ya, NO juga. Nah, ujungnya saya hidupkan lampu Y1, ya, lampu kuning. Jadi kalau ini saya convert, saya isikan, kita lihat. Nih, kalau listrik PLN belum hidup, terus tiba-tiba NCB saya tekan. Ya nggak hidup lampu Y1-nya, karena listrik mati, benar kan? Benar, Pak. Nah, sekarang kalau listrik PLN tiba-tiba hidup, tandanya adalah lampu hijau. Terus NCB saya hidupkan. Nah, lampu kuning hidup. Nah, kalau PLN ini tiba-tiba mati, ya mati juga karena PLN mati. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Gampang kan? Anda bisa lihat gampang, programnya gampang nih. Sederhana programnya. Nah, selanjutnya setelah lampu hijau kuning hidup, saya inginkan lampu hijau hidup pada saat PB1 saya tekan. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, oke. Ingat, Y21 harus tetap dipakai karena Y21 sumber PLN. Berarti saya paralel. Karena Y21 listrik PLN. Nah, selanjutnya saya pasang X20 atau PB1. X20 saya hidupkan tujuannya buat apa? Salah. Di bagian depan. Di depan X24. Karena X24 NCB. Tadi salah ya. Tadi di depan X24, yaitu di antara Y21 dan X24, saya taruh di sini itu salah. Karena ada NCB. X24 adalah NCB. Ya, nah di sini saya taruhnya seharusnya. X20. Pada saat S20 saya tekan, apa yang terjadi? Y0 menyala. Salah. Paham? Paham, Pak.
Nah, supaya Y1 mati, saya pakai anomali close dari Y0. Ya, Y0-nya akan mati. Y1-nya akan mati karena Y0-nya hidup. Y0-nya hidup itu mengakibatkan NC menjadi NO. Ingat ya, NC menjadi NO karena Y0-nya hidup. Oke. Selanjutnya, saya paralelkan lagi di sini. Oke. Kalau saya tekan X2, oh sorry, saya harus pasang pengaman Y0 supaya Y0-nya nggak mati pada saat dilepas. Ingat dia push button, ditekan dia nyambung, dilepas dia mati. Kan nggak mungkin Anda mau kerja PB1-nya ada tekan terus, kamu jaga Y1-nya tekan terus, nggak mungkin. Karena ini push button, bukan on off. Berarti dia harus ditahan dengan cara output dari Y0 ditahan. Oke. Selanjutnya saya buat tombol normally close X21 atau PP2. Nah, ini fungsinya adalah mematikan. Udah, kita coba. Fungsi on off-nya sudah berhasil atau tidak. Oke. Pertama kali kita uji NCB. Nggak hidup. PB0. Nggak hidup. Ya kan? Nggak hidup kan? Tuh. Oke, sekarang listrik kita hidupkan. Oke, listrik hidup. Kita hidupkan NCB. Oke, kalau listrik dimatikan, mati juga. Oke. NCB dihidupkan, langsung hidup. Oke, benar. PB1 ditekan. Benar. Lampu hijaunya hidup. PB2 ditekan, lampunya mati. PB1 dihidupkan, listrik mati. Nah, benar mati. Mati semua kan? Nah, ini kembali ke stop kan? Iya, dihidupkan, tiba-tiba NCB dimatiin. Iya, benar. NCB dihidupin, balik lagi. Oke, ini udah 75% sudah selesai. Nah, sekarang 3 gangguan. Ya kan, 3 gangguan. Gangguan yaitu PB3. Ya, gangguan adalah PB3. PB3 saya paralelkan di sini. X berapa? X22 ya. X22 tujuannya menghidupkan lampu error. Oke, Y2. Oke, benar ya? Iya, Pak. Lampu Y2 nanti saya pasang Y2 di sini. Dia selalu hidup, benar? Benar. Kan? Nah, nanti Y2-nya akan mematikan normally close. Y2 untuk mematikan yang hijau. Y2 untuk mematikan yang kuning. Jadi dua-duanya harus mati. Nah, kapan dia harus hidup kembali? Kalau MCB-nya direset. Seperti itu tadi saya bilang kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita ubah itu versi. Selesai tugasnya. Tuh. Hidupkan lampu PLN, NCB dihidupkan, PB0, PB1, stop. Kita ulang-ulang nih, nggak ada masalah nih. Oke, start. Tiba-tiba ada gangguan. Nah, itu gangguannya kan. Terus, tekan tombol start, nggak bisa. Tekan tombol stop, nggak bisa. NCB dimatikan. Hidupkan lagi. Nah, bisa kembali. Stop. Kalau stop tiba-tiba gangguan, sama juga. Ya. NCB dimatikan. Nah, udah selesai. Pak, kalau stop itu tidak ada mungkin ada gangguan dong. Kalau stopnya Anda mau tidak diganggu gugat, stop itu kan Y1. Ininya dimatiin. Ya. Jadi stopnya tidak menyebabkan gangguan. Jadi tidak ada stop, ada gangguan. Oke, kita ikutin aja kemauan klien. Ya, kalau kemauan klien bilang stop itu nggak ada gangguan. Mana ada gangguan? Oke, jadi kalau start ada gangguan. Oke. Nah, kalau stop, ini stop nih ya, kondisi stop, ada gangguan. Ya nggak ngaruh dia. Gitu, nggak ngaruh. Atau gini, yang lebih benar lagi, di bagian sini dikasih anomali close dari Y1. Itu nggak mungkin ada gangguan di saat dia stop.
kita hidupkan lagi PLN-nya, kita hidupkan NCB, start, stop, start. Ada gangguan. Oke. Wah, langsung diputus ya. Nah, ini butuh ini nih. Iya. Oh, iya, sorry. Nah, ini baru butuh keahlian. Ini salah di sini. Dipanjangkan 1 kali. Naikin di atas. Ini dikasih normally close Y1. Nah, baru bisa sip. Kita lihat lagi. Kita hidupkan lampu PLN. Kita hidupkan NCB. Start, stop. Oke, start. Gangguan. Oh, lampu ini hidup juga. Jadi gangguan itu lampu merah hidup, lampu stop hidup ya. Ditekan, Start, stop. Gangguan, kita tekan ini. Nah, ini nggak ngaruh ya, lihat nggak ngaruh ya. Saya matikan NCB, saya hidupkan. Nah, kalau misalnya stop, saya tekan. Nah, gangguannya nggak ada, lihat tuh. Nggak ada gangguan kan? Nah, kalau saya tekan start, diklik pasti ada gangguan. Kalau saya tekan stop, gangguannya nggak ada. Kalau saya tekan start, gangguan. Nah, kayak gitu. Pak, lampu stopnya masih... Nah, kalau misalnya kayak gitu, pengen stopnya mati, ada triknya sendiri ya. Jadi artinya pada saat gangguan di hijau, stopnya supaya jangan hidup, ada triknya lagi. Jadi ini sebenarnya tergantung dari kreativitas Anda. Tapi sebenarnya klien sudah ngelihat pada saat ada gangguan, mesin stop dan error itu lebih bagus. Ya. Pak, saya pengennya ininya punya... notifikasi gitu, ada kedip-kedip gitu. Nah, itu bisa kedip-kedip, kita bisa bikin, kita tambahkan lagi. Cuma di sini jangan pakai, di sini kita pakai di sini kita ganti menjadi M0, memory flag namanya. Nah, semua yang di sini juga harus ganti jadi M0. Jadi semua yang pakai Y diganti menjadi memori 0. Karena memori 0 ini tidak kita bikin berkedip. Nah, di sini nanti M0-nya kita pakai dengan M8013 untuk mendapatkan kedip, baru di sini Y2. Nah, baru kita akan mendapatkan kedip. Ya, Pak, lampu merahnya harus dibikin berkedip supaya menandakan itu adalah error. Oke, hidupin, start, stop. Stopnya kalau ditekan, nah nggak ngaruh. Oke, sekarang start, error. Nah, errornya berkedip, Pak. Sip. Gitu. Kalau kita stop, bisa nggak mesin? Nggak bisa dong, harus di NCB dimatiin. Tuh, dah kan? Jadi terlihat ya. Jadi semuanya tergantung kreativitas.